Mengapa KA Argo Bromo Anggrek bisa menabrak KRL di Bekasi Timur? Dan sebenarnya, bagaimana sih sistem persinyalan kereta bekerja? Sini, aku spill dikit. Indonesia tengah berduka. Senin malam, 27 April 2026, tabrakan terjadi antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Peristiwa bermula saat sebuah taksi Grand SM tertemper KRL arah Kampung Bandan di perlintasan bola kapal karena taksi tersebut berhenti di tengah perlintasan. Insiden itu mengakibatkan perjalanan KRL tujuan Cikarang tertahan di stasiun Bekasi Timur, sebab jalur harus diamankan dari kerumunan warga di sekitar lokasi. Saat KRL tujuan Cikarang itu masih berhenti, dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek. Jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Lokomotif menghantam gerbong paling belakang yang adalah gerbong khusus perempuan hingga ringsek parah dan menyulitkan evakuasi. Dari sini muncul pertanyaan besar, bagaimana kecelakaan seperti ini bisa terjadi? Benarkah sepenuhnya tidak bisa dihindari? Pengamat perkeretaapian Johnny Martinus melihat ada hal serius yang harus didalami dari insiden ini. Mengingat dalam sistem keselamatan perkeretaapian di Indonesia dikenal sebuah prinsip bernama absolute block system, di mana sinyal harus berubah merah jika jalur di depan masih terisi kereta. Secara teknis, jalur kereta dibagi dalam beberapa blok yang dipantau sensor. Jika satu blok terisi kereta, sinyal di belakangnya otomatis berubah menjadi merah, sementara blok sebelumnya akan menunjukkan kuning sebagai peringatan. Sebaliknya, jika jalur kosong, sinyal akan kembali berwarna hijau. Sistem ini pun diperkuat dengan interlocking yang memastikan semua perangkat dari sinyal hingga wesel secara otomatis mengunci sinyal masuk ke blok yang masih terisi agar tetap berwarna merah sehingga masinis diwajibkan berhenti. Nah, dengan prinsip dan teknologi tersebut, pengamat pun menilai kecelakaan di stasiun Bekasi Timur mengindikasikan ada yang tidak berjalan semestinya. Beberapa kemungkinan pun mengemuka, mulai dari pelanggaran sinyal merah atau signal pass at danger, gangguan pada sistem persinyalan, miskomunikasi prosedur, kendala teknis pada rem, hingga faktor manusia seperti menurunnya konsentrasi masinis juga tidak bisa dikesampingkan. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan investigasi menyeluruh agar penyebab kejadian ini bisa diungkap dengan jelas. Sambil menunggu, kita berharap hasil resmi dari KNKT dapat segera memberikan kepastian, sekaligus menjadi dasar perbaikan agar peristiwa serupa tidak terulang. Garuda TV turut menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Doa kami menyertai para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga yang terluka segera pulih dan yang berpulang mendapat tempat terbaik di sisinya. Segitu dulu spill dikit kali ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan ikuti terus perkembangan lanjutannya hanya di Garuda TV. Valid, jujur, dan akuntabel.